Hei kawan, ada apa? Ayo datang dan belajar di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Hai, Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Kak Eci dan Kak Medlin di GBKpedia. Adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik yang di rumah penasaran nih sama kakak cantik yang ada di sebelah kanan Kak Eci, iya kan? Nah, kalau gitu Kak kenalin dong, namanya siapa? Halo adik-adik, nama kakak Kak Medlin. Halo Kak Medlin. Hai Kak Eci. Nah adik-adik yang di rumah, karena hari ini Kak Eci ada yang temanin, jadi Kak Eci tambah semangat dan bersuka cita lagi nih adik-adik. Kak Medlin juga kan? Iya dong Kak. Oke deh, kalau begitu sebelum kita beribadah, Kak Eci mengajak kita semua untuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah jaga kami, lindungi kami, bahkan sertai kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus beribadah hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat nggak sama Lia-Lia GBKpedia? Masih nggak? Nah, kalau adik-adik udah lupa, Kak Eci ajak yuk semua adik-adik ikutin Kak Eci. Kalau Kak Eci bilang GBKpedia, adik-adik bilang mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Kita coba sama-sama yuk. 1, 2, 3. GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Nah, biar lebih seru lagi, terakhirnya kita tambahkan yeay gitu ya Kak. Kita coba ya. Terakhir, 1, 2, 3. GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Yeay! Puji nama Tuhan, kita semua bersuka cita hari ini. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi, Kak Eci ajak semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu GBKpedia. Musik. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah si kuat rambut panjang. Siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah si kecil pemberani. Siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah seorang yang ditelan ikan besar. Siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dan belajar bersama-sama mendalami Alkitab. Supaya kita bisa mengerti isi firman Tuhan. Bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan saja. Tetapi kita tetap harus mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis.
Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali. Kak Vera sudah rindu sekali sama adik-adik untuk sama-sama belajar firman Tuhan spesial di GBK Pedia. Supaya kita semakin pintar dan semakin mengerti isi Alkitab dan jangan lupa melakukannya. Sebelumnya, yuk kita semua berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengerti, semakin menambah wawasan kami, dan kami semakin beriman, percaya kepada Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat tidak? Minggu lalu siapa yang sampaikan firman Tuhan? Hayo. Ya betul, Kak Elis. Kalau isi firman Tuhannya, adik-adik ingat tidak? Apa ya? Tentang lahir baru. Ya, Kak Elis minggu lalu menyampaikan firman Tuhan tentang lahir baru. Hari ini bersama dengan Kak Vera, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini. Nah, sebelumnya, ingat tidak ya, minggu lalu Kak Elis sampaikan cerita ada satu tokoh. Siapa tokohnya ya? Ingat? Betul, Nikodemus.
Kira-kira siapa itu Nikodemus ya? Yuk adik-adik buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bunyinya adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, jadi Nikodemus adalah golongan orang-orang Farisi. Nah, ini gambarnya adik-adik. Golongan orang-orang Farisi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan orang Farisi? Nah, adik-adik, seorang Farisi ini adalah orang-orang yang belajar hukum Taurat. Mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka hafal betul seluruh isi hukum Taurat. Dan dia juga pemimpin agama yang sangat dihormati. Selain itu, di ayat yang ke-10 dikatakan, engkau adalah pengajar Israel. Artinya adik-adik, Nikodemus bukan hanya belajar, tetapi juga mengajarkan. Seperti adik-adik di sekolah, ada guru yang mengajarkan tentang mata pelajaran. Kalau Nikodemus ini, dia mengajarkan seluruh isi hukum Taurat kepada orang-orang di Israel. Nah, itulah Nikodemus. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, mereka, yaitu orang-orang Farisi ini, dikatakan suka sekali berdoa di depan umum, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Nah, maksudnya adalah ini menggambarkan orang-orang Farisi yang munafik. Kenapa ya Alkitab sangat-sangat jelas mengatakan bahwa mereka sebagai orang yang munafik? Kenapa kira-kira? Nah, ini jawabannya. Karena orang-orang Farisi ini sangat suka pamer adik-adik. Mereka menyombongkan diri mereka mau memperlihatkan diri mereka yang rohani, yang baik, karena mereka hafal seluruh isi hukum Taurat. Mereka juga suka sekali menghakimi orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan hukum Taurat. Makanya kenapa Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini orang munafik. Karena mereka hanya terlihat baik, terlihat rohani, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka sama sekali tidak melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik tahu nggak? Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kenapa ya mereka nggak suka sama Tuhan Yesus? Karena orang-orang Farisi ini takut tersaingi karena kehadiran Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus kan juga mengajarkan tentang Injil, tentang kebenaran. Melakukan banyak sekali mukjizat. Sehingga banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang Farisi mereka terusik. Mereka merasa bahwa posisinya akan tergantikan. Mereka merasa bahwa mereka ini sangat takut bahwa Tuhan Yesus akan menyaingi orang-orang Farisi. Bukan hanya itu, orang-orang Farisi juga seringkali mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nikodemus salah satu orang Farisi. Artinya Nikodemus ini termasuk golongan yang sudah tadi Kak Vera kasih tahu ke adik-adik. Orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Tetapi menariknya Nikodemus terpanggil. Nikodemus tertarik kepada Tuhan Yesus. Nikodemus ingin tahu tentang pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hingga pada akhirnya Nikodemus diam. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Dia diam-diam datang kepada Tuhan Yesus saat malam hari. Kok datangnya diam-diam? Kok datangnya waktu malam hari ya? Karena Nikodemus takut. Kan golongannya tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dia sampai ketahuan, maka dia akan dapat masalah. Makanya dia secara diam-diam
pada malam hari ketika orang jarang keluar, maka dia tidak akan ketahuan. Menariknya adik-adik, Tuhan Yesus menerima Nikodemus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus tidak menolak Nikodemus. Tuhan Yesus dengan rendah hati menerima Nikodemus, di mana Nikodemus orang Farisi yang sangat tidak suka sama Tuhan Yesus. Yuk kita belajar ya seperti Tuhan Yesus. Mungkin di kelas atau di rumah ada teman-teman kita yang gak suka sama kita kalau kita orang Kristen. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita melakukan firman Tuhan, ada teman-teman yang gak suka. Kita gak boleh menolak mereka. Seperti Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka menerima mereka semua, dan jangan lupa sampaikan firman Tuhan kepada mereka sebagai bukti kasih kita kepada teman-teman kita. Kembali lagi ke Nikodemus ya. Nah, saat itu Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang lahir baru. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik ingat nggak minggu lalu Kak Eli sampaikan apa ya tentang lahir baru? Yuk, hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi tentang lahir baru. Adik-adik, waktu itu Nikodemus bingung ketika Tuhan Yesus sampaikan tentang lahir baru. Lahir baru. Kak Vera, adik-adik dilahirkan sama mama kan? Pasti dong. Nah, secara biologi, waktu kita belajar ilmu pengetahuan alam, pasti adik-adik sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru tentang kelahiran kita. Bagaimana ibu kita mengandung kita di dalam perutnya. Dan akhirnya kita waktu bayi keluar dari perut ibu kita. Jadi bayi yang lucu-lucu. Itu dinamakan kelahiran secara biologis. Nah, ketika Tuhan Yesus sampaikan tentang lahir baru, Nikodemus mengira bahwa, kelahiran secara biologis? Saya yang sudah besar seperti ini, mana mungkin masuk lagi ke dalam perut ibu? Muat nggak? Wah, pasti nggak muat kan? Itulah yang Nikodemus pertanyakan. Nikodemus bingung sekali apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan sabar menjawab dan menjelaskan kepada Nikodemus. Sebenarnya yang dimaksudkan tentang lahir baru bukan tentang lahir dari perut ibu, bukan kelahiran secara biologis, tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah kelahiran rohani. Wah, Kak Vera, apa itu ya kelahiran rohani? Nah, adik-adik, kelahiran rohani itu terjadi ketika Kak Vera, adik-adik terima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saat itulah Roh Kudus bekerja membersihkan kita, menyucikan kita menjadi ciptaan yang baru. Sekarang ketika kita lahir baru, maka Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan lahir baru. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Roh Kudus akan memampukan adik-adik dan Kak Vera bahkan kita semua untuk menghasilkan buah roh. Wah, ingat gak ya apa aja isi buah roh? Yo, ingat gak? Yang lupa sini Kak Vera ingetin. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Nah, berarti adik-adik ketika kita lahir baru, maka kita akan berbuah. Kita menghasilkan buah roh. Artinya hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, itu semuanya akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu maksudnya adik-adik lahir baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lihat gambar.
Nah, coba lihat, ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Ada kupu-kupu, ada telur, terus ada kepompong. Ayo, yang sudah belajar ilmu pengetahuan alam pasti tahu. Ya betul, metamorfosis kupu-kupu. Di mana sebelum kupu-kupu itu menjadi indah, sebelumnya dia dari telur, kemudian menjadi ulat, terus dibalut menjadi kepompong, dan akhirnya dia keluar berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah adik-adik, ketika kita lahir baru, maka kita menjadi ciptaan baru. Maksudnya bukan kalau Kak Vera lahir baru terus tiba-tiba Kak Vera berubah menjadi Kak Eci. Nah bukan seperti itu adik-adik. Kak Vera tetap menjadi Kak Vera. Tapi Kak Vera yang dulu seperti ulat. Orang jijik ya lihat ulat, geli. Nah dulu Kak Vera seperti ulat. Hatinya hitam, penuh dosa, penuh kejahatan, suka berbuat nakal. Tetapi adik-adik, sekarang Kak Vera terima Tuhan Yesus. Kak Vera percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus membersihkan dosa-dosa Kak Vera. Roh Kudus memampukan Kak Vera untuk melakukan buah roh. Dan akhirnya Kak Vera berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Maksudnya hati Kak Vera tidak lagi hitam. Hati Kak Vera sudah putih, sudah bersih. Karena Roh Kudus membersihkan dari dosa-dosa, Roh Kudus menyucikan Kak Vera, dan Roh Kudus yang membuat Kak Vera menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang menjauhi dosa, yang tidak lagi hidup dalam kenakalan, tetapi hidupnya ikut firman Tuhan, ikut apa yang Roh Kudus katakan. Itu yang dimaksudkan lahir baru menjadi ciptaan baru adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik sudah lahir baru belum? Ayo, sudah lahir baru belum? Adik-adik punya kaca nggak ya di rumah? Kalau ada kaca coba diambil kacanya. Terus coba ngaca di depan kaca. Kira-kira kamu masih malas berdoa nggak ya? Kira-kira kamu pernah baca Alkitab nggak ya? Ngomong sama diri adik sendiri. Coba tunjuk adik sendiri, terus ingat-ingat. Kira-kira saya ini sudah lahir baru atau belum? Atau masih hidup di dalam dosa? Makanya adik-adik hari ini kita belajar ya. Kalau dulu malas berdoa, maka setelah lahir baru kita rajin berdoa. Kalau dulu kita malas baca Alkitab kalau sekolah minggu aja Kak Vera. Tapi sekarang setelah lahir baru, maka kita tiap-tiap hari akan baca Alkitab. Kalau dulu kita pakai tangan kita untuk pukul teman-temannya, setelah lahir baru kita pakai tangan kita untuk membantu teman-teman kita. Kalau dulu kaki kita dipakai untuk tendang-tendang temannya, sekarang kita pakai kaki kita untuk jalan ke gereja, rajin beribadah sekolah minggu. Kalau dulu pikirannya suka memikirkan yang jahat-jahat, pornografi, atau apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka setelah lahir baru, pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik. Maka adik-adik, kalau dulu kita masih nakal, masih suka berbuat dosa, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan apa yang Tuhan senangi, yang melakukan sesuai dengan isi firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini Kak Vera rindu sekali ajak adik-adik untuk ambil waktu berdoa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kalau hari ini adik-adik masih sering kali berbuat dosa, kalau hari ini adik-adik masih sering berbuat nakal, kalau hari ini masih malas berdoa, malas baca Alkitab, berarti adik-adik belum lahir baru. It's okay, itu bukan masalah. Tetapi hari ini Kak Vera rindu
untuk ajak adik-adik semua untuk buka hati adik-adik untuk terima Tuhan Yesus. Untuk terima Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Undang Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hati kita, menolong kita, memimpin kita, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus senangi. Supaya kita menghasilkan buah roh, supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa, kita mampu menjauhi dosa dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami buka hati kami. Kami mau terima Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semuanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus tinggal diam dalam hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Memampukan kami semua untuk melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak lagi seperti yang dahulu, tetapi kami telah dibaharui melalui kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk setiap orang yang kami temui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hei kawan, ada apa? Ayo datang dan belajar di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Wah, adik-adik yang di rumah dan Kak Medlin, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama dari kisah Nikodemus. Dari kisah Nikodemus tadi kita belajar bahwa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hati kita dan kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, pasti kita akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Kita akan menghasilkan buah-buah roh dari tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan itu dapat memberkati banyak orang karena di saat kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita menjadi yang baru. Puji nama Tuhan. Dan sekarang Kak Eci mau ajak lagi yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri dan kita mau angkat satu pujian, Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala,
Nah adik-adik di rumah, kini tiba saatnya kita mau berdoa. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengetahuan baru tentang isi Alkitab. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Kak Kaleb akan memimpin kita di dalam doa. Dan adik-adik semua akan mengaminkannya di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari pagi hingga sore ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk ilmu yang kami dapat pada sore hari ini, di mana kami harus lahir baru Tuhan. Lahir baru yaitu kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus sertai mereka dalam pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Tuhan jagai mereka dari segala macam kecelakaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Berkati kami khususnya di semester baru ini. Tuhan Yesus berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Berkati juga guru-guru kami Tuhan Yesus agar dapat mengajar kami dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dalam keseharian kami, Tuhan Yesus tuntun sertai kami dan jagai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat sama yel-yel tadi? Kalau ada yang masih ingat sedikit atau sudah lupa, kita akan mengulangi lagi nih yel-yelnya. Nanti adik-adik ikutin gerak Kak Medlin sama Kak Eci ya. Kalau Kak Medlin bilang GBKpedia, kita sama-sama katakan mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Nah, kalau adik-adik di rumah sudah ingat, Kak Medlin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengulangi lagi. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Yeay, adik-adik rumah, jangan sampai lupa ya yel-yel GBK kita. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, tidak terasa nih Kak Eci, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Nanti adik-adik di rumah ikuti kakak-kakak ya, lipat tangannya, tutup mata, nanti Kak Medlin pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih buat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Baik adik-adik yang sudah sekolah, Tuhan Yesus beri hikmat, kepintaran, maupun adik-adik yang belum sekolah, Tuhan Yesus berkati tumbuh kembang mereka. Jadikanlah mereka berkat dan terang di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, mama papa mereka, usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Wah adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa terus saksikan Galeri Bible Kids edisi spesial GBKpedia. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.